Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formula body lotion. Anggota kelompok 3 ada Givani Nurisnaini, Miftahul Khoiro, Nuris Islamia, Nicholas Yogastian Dinata, Alivia Wildani, Sania Aflah, Lana Milata Hanifa, Septerina Firdayanti, dan Lia Lailia. Terbagi 4 bagian. Yang pertama ada formula, yang kedua ada pemilihan bahan yang terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia, yang ketiga ada penimbangan bahan, dan yang terakhir ada prosedur pembuatan dan diagram alir. Baik, terima kasih Lana. Berikut adalah formulasi pembuatan pada praktikum kali ini, yaitu body lotion, yaitu pertama gliserin, oleum kakao, minyak zaitun, asam stearat, etil alkohol, propil paraben, metil paraben, madu, twin 80, span, dan aqua. Berikut sifat fisika bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama, gliserin, berbentuk cairan jenis seperti sirup, berwarna tidak berwarna, rasa manis, berbau khas lemah, tajam atau tidak enak, memiliki titik lelah 17,8 derajat Celcius. Setelah itu, oleum kakao, berbentuk lemak padat agak rapuh, berwarna sedikit putih kekuningan, rasa khas lemak, bau khas aromatik, dan mempunyai titik leleh 31-34 derajat Celcius. Yang ketiga, minyak zaitun, berbentuk cairan berminyak, berwarna jernih, tidak berwarna atau kuning transparan, memiliki rasa agak pedas, bau khas lemah, dan tidak diketahui titik lelehnya. Yang keempat, asam stearat, bentuk padatan kristal atau bubuk, berwarna kuning, berwarna putih kekuningan mengkilap, rasa seperti lemak, bau sedikit dengan ambang batas 20 ppm, memiliki titik leleh 69 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Miftahul Khoiroh, dipersilahkan. Baik, terima kasih Givani. Selanjutnya sifat fisika bahan nomor kelima yaitu setil alkohol, bentuk serpihan putih, licin, granul atau kubus, warna putih, rasa khas lemak, bau khas lemah, titik leleh 45 sampai 52 derajat Celcius, 49 derajat Celcius untuk bahan murni. Selanjutnya bahan yang keenam, propil paraben, bentuk kristal, warna putih, rasa tidak mempunyai rasa, bau tidak mempunyai bau, titik leleh 96 sampai 99 derajat Celcius. Bahan yang ketujuh, metil paraben, bentuk serbuk hablur halus, warna putih, rasa tidak mempunyai rasa, bau tidak mempunyai bau, titik leleh 125 sampai 128 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuris Islamia, dipersilahkan. Sifat fisika untuk bahan yang kedelapan yaitu madu, berbentuk cairan kental seperti sirup, berwarna coklat kuning muda sampai coklat merah, rasa manis dan sedikit getir, berbau khas, titik leleh tidak ada, dan struktur kimia tertera pada PPT. Untuk sifat fisika yang nomor 9 yaitu bahan Twin 80, berbentuk cairan berminyak, warna kuning, rasa pahit, bau khas, dan agak hangat. Untuk titik lelehnya tidak diketahui. Struktur kimianya terdapat pada tabel. Untuk bahan yang ke-10 yaitu span, berbentuk cairan padatan kental, berwarna krem hingga kuning, rasa khas, bau khas, titik lelehnya tidak diketahui. Untuk bahan yang ke-11 yaitu aqua destillata, berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak mempunyai rasa, dan tidak berbau. Untuk titik lelehnya tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas. Baik, selanjutnya yaitu adalah sifat kimia. Untuk bahan yang pertama gliserin, kelarutannya yaitu dapat bercampur dengan air, dengan etanol, tidak larut dalam klorofon, dalam eter, dalam minyak lemak, dan dalam minyak uap. Stabilitas fisikanya, gliserin dapat meledak jika dicampur dengan zat pengoksidasi kuat seperti kromium klorat atau kalium permanganat. Dalam larutan encer, reaksi berlangsung lebih lambat dengan beberapa produk oksidasi yang berbentuk. Perubahan warna menjadi hitam, gliserin dengan adanya cahaya. Untuk stabilitas penyimpanannya,
Stabilitas penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Bahan kedua yaitu ol kakao. Untuk kelarutannya, suka larut dalam etanol 95%, mudah larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam spiritus minyak bumi. Stabilitas fisikanya tidak diketahui. Stabilitas kimia, titik memadatan terjadi apabila dipanaskan hingga lebih dari 36 derajat. Untuk stabilitas penyimpanannya, simpan pada suhu tidak lebih dari 25 derajat Celcius dan dalam wadah tertutup baik. Untuk bahan ketiga yaitu minyak zaitun. Untuk kelarutannya sedikit larut dalam etanol, bercampur dengan ether, kloroform, minyak bumi ringan, dan karbon disulfida. Untuk stabilitas fisikanya, menjadi keruh pada suhu sekitar 10 derajat Celcius dan menjadi massa seperti mentega pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk stabilitas kimia, rentan terhadap oksidasi. Untuk stabilitas penyimpanannya, disimpan di tempat yang sejuk dan kering, tertutup rapat, dan terlindungi dari cahaya. Untuk bahan keempat, asam stearat. Larutannya bebas larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dan ether. Larut dalam etanol 95%, heksana, dan propylenglikol. Praktis tidak larut dalam air. Untuk stabilitas fisikanya tidak diketahui. Stabilitas kimia, asam stearat stabil pada pH 6,5. Untuk stabilitas wadah, disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Untuk bahan kelima, yaitu setil alkohol. Larutannya, larut bebas dalam etanol 95% dan ether, praktis tidak larut dalam air, dapat larut jika dilebur dengan lemak, parafin, cair, dan padat. Stabilitas fisika, tidak tengik bila disimpan di tempat yang tengik. Stabilitas fisika kimianya, stabil dengan adanya basa dan asam. Untuk stabilitas penyimpanan, disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Untuk bahan nomor 6, propilparaben, larutannya, etanol 95%, 1 dalam 1,1. Etanol 50%, 1 dalam 5,6. Gliserin 1 dalam 250, air 1 dalam 225, atau suhu 80 derajat Celcius. Stabilitas fisikanya, aktivitas antimikroba propilparaben sangat berkurang dengan adanya surfaktan monionik sebagai hasil dari miselisasi. Propilparaben berubah warna dengan adanya besi dan subjek hidrolisis oleh basa lemah dan asam kuat. Stabilitas kimianya, larutan propilparaben encer pada pH 3-6 dapat disterilkan dengan autoklave tanpa dekomposisi. Untuk stabilitas penyimpanan, harus disimpan dalam wadah tertutup baik atau sejuk dan kering. Nomor 7, metilparaben, larutannya sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan ether. Stabilitas fisika, metilparaben larutan dalam air, stabil pada pH 3-6. Stabilitas kimianya, larutan air pada pH 3-6 stabil sampai sekitar 4 tahun pada suhu kamar. Sementara larutan air pada pH 8 stabil sampai sekitar 60 hari penyimpanan. Stabilitas penyimpanannya yaitu di dalam wadah tertutup. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu madu. Madu memiliki kelarutan dengan cairan kental seperti sirup. Stabilitas fisikanya yaitu coklat kuning muda sampai coklat merah. Stabilitas kimianya yaitu manis dan sedikit getir, dan stabilitas penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup baik. Yang kesembilan yaitu Twin 80. Dengan kelarutan mudah larut dalam air, dalam etanol 95%, dalam etil asetat, dan dalam metanol.
Stabilitas fisika dari twin 80 yaitu pembentukan sabun bertahap terjadi dengan asam atau basa lemak. Stabilitas kimianya yaitu saat dipanaskan hingga terurai akan mengeluarkan asap tajam dan dapat mengiritasi. Stabilitas penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Yang ke-10 yaitu span. Memiliki kelarutan, larut atau terdispersi dalam minyak, larut dalam sebagian besar pelarut organik, tidak larut dalam air. Stabilitas fisikanya tidak diketahui. Stabilitas kimia, stabil dalam asam atau basa lemak. Stabilitas penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik dan tempat yang sejuk dan kering. Yang terakhir yang ke-11 yaitu aqua destillata. Memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol 95%, dalam ether, aseton, dan dalam minyak nabati. Sangat mudah larut dalam kloroform. Stabilitas fisika dari aqua destillata belum diketahui. Stabilitas kimianya juga belum diketahui, sedangkan stabilitas penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saniah Aflah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu penimbangan bahan. Yang pertama nama bahannya gliserin dengan perhitungan 12 gram, jumlahnya tetap 12 gram. Yang kedua oleum kakao 4 gram, jumlahnya juga 4 gram. Untuk yang selanjutnya nomor 3 minyak zaitun 6 gram dengan jumlah 6 gram. Yang nomor 4 yaitu asam stearat dengan perhitungan 5 gram, jumlahnya 5 gram juga. Yang kelima yaitu setil alkohol, perhitungan 6 gram dengan jumlah 6 gram. Nomor 6 yaitu propilparaben dengan penimbangan 0,1 gram dan jumlahnya 0,1 gram. Yang nomor 7 yaitu metilparaben, perhitungan 0,2 gram dengan jumlah 0,2 gram. Untuk madu 4 gram, jumlahnya 4 gram. Yang ke-9 yaitu twin 80, perhitungan 8 gram dengan jumlah 5 gram. Yang ke-10 yaitu span, perhitungan 5 gram dengan jumlah 5 gram. Aqua destillata yaitu X100 dengan perhitungan semua bahan dikurang 100 dikurangi perhitungan nama bahan itu mendapat hasil 52,7 gram dengan jumlah yang sama yaitu 52,7 gram. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Lana Milana. Untuk fungsi-fungsi masing-masing komponen, gliserin berfungsi sebagai humektan, oleum kakao berfungsi sebagai fase minyak, minyak zaitun berfungsi sebagai fase minyak dan bahan aktif, asam stearat berfungsi sebagai pengemulsi dan zat pelarut, setil alkohol berfungsi sebagai coating agent, emulsifying agent, dan softening agent. Propil paraben berfungsi sebagai pengawet, metil paraben berfungsi sebagai pengawet, madu berfungsi sebagai pelembab, twin 80 berfungsi sebagai emulgator, span berfungsi sebagai wetting agent, aqua berfungsi sebagai pelarut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabterina. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu prosedur pembuatan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menimbang oleum kakao sebanyak 4 gram. 3, menimbang minyak zaitun 6 gram. 4, menimbang asam stearat 5 gram. 5, menimbang setil alkohol 6 gram. Yang ke-6, fase minyak tadi nomor 2, 3, 4, dan 5 dilebur di atas water bath atau melebur sempurna pada suhu 70 derajat Celcius menjadi campuran 1. Selanjutnya mengkalibrasi air panas sebanyak 100 ml, kemudian menimbang twin 80 sebanyak 5 gram, kemudian menimbang gliserin 12 gram, kemudian menimbang metilparaben 0,2 gram, kemudian fase air tadi yang ke-8, 9, dan 10 diaduk ad homogen menjadi campuran 2. Yang ke-12 menimbang propilparaben sebanyak 0,1 gram, kemudian menimbang span 5 gram, kemudian
propil paraben dan span diaduk dan homogen menjadi campuran 3. Ke-15, campuran 1 dan 2 masukkan ke mortir panas. Campurkan sedikit demi sedikit et homogen menjadi basis lotion. Kemudian yang 15 tadi ditambah campuran 3 aduk et homogen menjadi campuran 4. Kemudian menimbang madu sebanyak 4 gram. Dan yang terakhir campuran 4 ditambah madu aduk et homogen. Selanjutnya, berikut adalah diagram alir. Selanjutnya, berikut adalah rancangan kemasan yang didesain oleh kelompok kami. Dan berikut kemasan primer. Baik, jadi untuk pembahasannya, menurut Pharmacopoeia edisi Indonesia edisi 4, definisi lotion adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi yang digunakan sebagai obat luar, dapat berbentuk suspensi zat padat dalam serbuk halus dengan ditambah bahan pesuspensi yang cocok. Untuk emulsi tipe oil dengan surfaktan yang cocok. Pelembab tubuh moisturizer umumnya dibuat dengan karakteristik tersendiri sehingga memiliki kombinasi air, tipe minyak, dan emolien pengencer yang berbeda satu sama lainnya. Secara garis besar, body lotion mempunyai konsistensi paling encer dibandingkan dengan pelembab lainnya. Lotion yang baik adalah tidak terlalu greasy atau disebut juga dengan berminyak, saat digunakan dan dapat menyerap dengan cepat saat dioleskan di kulit. Lotion merupakan pilihan paling tepat jika membutuhkan pelembab yang ringan atau bila digunakan untuk seluruh tubuh, karena bentuknya ringan dan tidak meninggalkan residu. Lotion bisa digunakan di pagi hari tanpa perlu khawatir bisa untuk menempel di pakaian dan juga digunakan jika ditinggal di iklim yang lembab atau ketika cuaca mulai panas. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi ini, lotion adalah jenis pelembab yang paling ringan sehingga bisa digunakan sepanjang hari. Lotion berkualitas bagus, akan mudah diserap oleh kulit, dan tidak meninggalkan bekas minyak. Sediaan body lotion termasuk sediaan semi padat minyak dalam air atau oil karena mengandung fase air yang lebih banyak sehingga mudah diserap oleh permukaan kulit. Pelembab jenis ini sangat cocok untuk jenis kulit normal dan kulit berminyak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.